Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldo Pratama dari Prodi Teknik Informatika tahun 2015. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari output skripsi saya yang berjudul penentuan pengalokasian pohon untuk mengurangi polusi di Jakarta menggunakan Particle Swap Optimization atau PSO. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwasanya aplikasi yang saya buat memiliki dua halaman, yaitu halaman user dan halaman admin. Pertama-tama saya akan menjelaskan halaman user. Di halaman user kita bisa melihat bahwasanya aplikasi tersebut bernama Green Simulator. Nah, di Green Simulator ini user bisa mendapatkan info jenis pohon dan data wilayah. Jenis pohon ini user bisa mengklik salah satu pohon yang akan digunakan untuk mengurangi polusi. Contohnya saya akan mengklik satu pohon. Nah, setelah diklik satu pohon, user bisa melihat bahwasanya pohon tersebut bernama terem besi, dan user juga bisa melihat nama lain dari terem besi, asal usul dari terem besi, dan ukuran rata-rata dari pohon tersebut. Contohnya terem besi tersebut ini memiliki rata-rata besar 15 meter persegi dan dapat mengurangi 3 CO per menit. Nah, sedangkan pohon yang kedua yaitu adalah pohon akasia. Pohon akasia tersebut juga memiliki diameter yang berbeda sama dengan pohon terem besi tadi. Sedangkan kalau pohon akasia memiliki diameter 12 meter persegi dan bisa mengurangi CO sebesar 0,5 per menit. Dan yang pohon ketiga adalah pohon beringin. Sedangkan pohon beringin memiliki diameter yang cukup besar, yaitu 18 meter persegi dan dapat mengurangi CO sebanyak 0,1 per menit. Nah, selain user bisa melihat jenis pohon, user juga di sini bisa melihat data wilayah. Nah, di data wilayah tersebut user bisa melihat jumlah CO yang didapat dari setiap wilayah. Nah, contohnya kita ambil dari Jakarta Barat, atau yang pastinya persimpangan antara Jalan Kapuk Kamal dan Jalan Kapuk Cengkareng, didapatkan 190 CO. Nah, kenapa di sini ditulis CO yang harus dikurangi 40? Itu karena batas ISPU yaitu adalah 150. Maka 190 dikurang 150 jadi 40. Ini adalah contoh pohon yang dibutuhkan untuk mengurangi polusi tersebut, yaitu 40, kelebihan dari 150. Pohon pertama yang dibutuhkan adalah 13, sedangkan pohon kedua yang dibutuhkan adalah 2, sedangkan pohon ketiga adalah 0. Nah, ini adalah luas tanah yang dibutuhkan oleh Jakarta Barat atau persimpangan Jalan Kapuk Kamal dan Jalan Kapuk Cengkareng, yaitu 219 meter persegi. Nah, setelah itu user juga bisa melihat total dari yang dibutuhkan oleh Jakarta Barat, yaitu sekitar 582 meter persegi. Nah, setelah itu user juga bisa melihat setiap daerah itu memiliki total keseluruhan. Seperti Jakarta Selatan memiliki 486 meter persegi lahan yang dibutuhkan untuk pengalokasian. Sedangkan Jakarta Timur memiliki atau dibutuhkan 663 meter persegi lahan. Dan di Jakarta Utara dibutuhkan 288 meter persegi lahan. Nah, di sini juga user juga bisa melihat total tanah yang dibutuhkan keseluruhan di Jakarta, yaitu 2119 meter persegi yang dibutuhkan lahan untuk mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan halaman admin. Di halaman admin pertama-tama kita disambut dengan halaman dashboard. Di halaman dashboard kita dijelaskan bahwasanya ada tiga yang bisa dilakukan di halaman admin, yaitu yang pertama kita bisa menambahkan data wilayah, mengedit dan menghapus data wilayah, atau menginput berapa nilai CO yang ada di lokasi. Dan yang kedua itu kita bisa
menambah menu admin, yaitu menambah login admin, dan yang ketiga ada logout. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan data wilayah. Di sini di data wilayah kita bisa menambahkan, mengedit atau mendelete. Kita coba tambahkan data seperti Jakarta Timur. Nah, di sini kita bisa memasukkan alamat dan memasukkan CO yang didapat di lokasi. Misalkan saya memasukkan CO sekitar 160. Nah, di sini saya akan mencoba tampilkan hasil. Nah, di sini terlihat bahwasanya pengurangan CO yang dibutuhkan yaitu 10. Nah, di sini pohon pertama yang dibutuhkan adalah 3 dan pohon kedua adalah 2. Nah, jumlah pohon yang ketiga dibutuhkan adalah 0. Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan adalah 69 meter persegi. Nah, di data wilayah tersebut kita juga bisa mengedit data yang sudah ada atau mendelete data yang sudah ada. Nah, di selanjutnya kita bisa masuk ke menu admin. Nah, di admin web ini kita bisa tambahkan admin, atau kita bisa mengedit yang sudah ada akunnya, atau kita bisa menghapusnya. Dan yang terakhir adalah menu logout atau keluar dari menu admin. Sekian dari penjelasan hasil dari penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.